Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fid dharaini amin. Kajian kita yang ke-68 pagi hari ini bab baru tentang ad-dinu wad-daulah. Ad-dinu wad-daulah, memahami agama dan negara. Agama dan negara. Jangan sampai kita salah memahami agama dan kita salah memahami bernegara. Banyak orang yang salah memahami kita bernegara dan beragama, yang kemudian kita menganggap bernegara kita salah dan menganggap merasakan beragamanya benar, maka kemudian membawa bom, membawa tembak-tembak, merobohkan, mengebom, membunuh orang. Jangan sampai salah begitu. Kenapa adanya para bomber, teroris, para pembunuh orang, irhabi, teroris, itu masih ada? Antara lain karena memahami ad-daulah wad-din, memahami ad-din wad-daulah, memahami agama dan memahami negara yang salah. Ketika memahami negara yang salah seperti negara demokrasi Indonesia, disebut negara tauhid. Kalau sudah disebut negara tauhid, orang yang ada di dalam negara itu semua dianggap kafir. Kalau sudah dianggap kafir, orang itu halal darahnya dibunuh bagi mereka yang lagi mempunyai pikiran al-batil, pikiran yang batil, yang irhabi, al-munharif. Pemikiran irhabi, pemikiran teroris yang menyimpang. Itu pemikiran yang menyimpang. Yang pemikiran yang menyimpang itu tadi seperti menganggap negara demokrasi seperti di Indonesia adalah negara tauhid, negara yang bukan bersumber hukumnya dari Allah. Menurut mereka, ketika ada hidup di negara yang bersumber dari sumber hukumnya bukan hukum Allah, kata mereka, menganggap orang yang memimpin dan di dalamnya kafir. Ketika orang yang disebut kafir, maka boleh dibunuh. Nah, ini beragama, bukan beragama, ini cara berpikir ya. Ingat-ingat, cara berpikir yang salah. Maka di sini akan dijelaskan cara berpikir irhabi dan cara beragama yang benar bagaimana. Kita satu-satu pelajari. Ad-daulah ar-rasyidah hiya somamu amanin litadayyunir rasyid. Wal alaqatu bainad din wad daulati laisat alaqatan adaan walan takun. Inna tadayyuna rasyidan sahihan wa'iyan wasatiyan yusahimu biquwatin fi bina'in
wastiqrari daulatin asriyatin demokratiyatin hadithatin taqumu ala asasin wataniyatin rasikhatin wa kamilatin. Wa inna daulatar rasyida la yumkinu ayastadama bil fitratil insaniyatil lati tabahatu anil iman ar-rasyidi as-sahihi. Nah, ini bahwa sesungguhnya orang beragam, orang bernegara yang rasyidah, yang rasional, itu adalah orang yang mempunyai katup pengaman rasa aman bagi orang yang beragama dengan rasional. Bernegara yang rasional adalah sesungguhnya orang itu mempunyai katup pengaman bagi orang beragama secara rasional. Jadi bernegara yang secara rasional, beragama juga rasional. Orang yang beragama secara rasional mempunyai katup pengaman. Wal'alaqah bainad din wa daulah. Hubungan antara beragama, antara agama dengan negara itu bukan hubungan adaan walan takun, bukan hubungan yang permusuhan dan tidak selama-lamanya. Jadi tidak akan bernegara dan beragama itu bukan hubungan yang adaan, yang bermusuhan, itu tidak. Nah, kok ada orang beragama, ngaku beragama, kok bermusuhan dengan bernegara? Nah, itu ngaku beragamanya sesungguhnya cara berpikirnya yang salah. Cara berpikirnya yang salah, bukan beragamanya. Jadi cara berpikir beragama yang salah kalau ada permusuhan antara bernegara dan beragama. Ad-daulah ar-rasyidah bermula keadaan negara yang bernegara yang rasional. Itu ia bermula bernegara yang rasional, itu somamu amamin. Itu somamu amanin merupakan katup pengaman. Katup pengaman litadayyunir rasyidi bagi orang yang beragama dengan rasional. Bernegara secara rasional, negara yang rasional adalah katup pengaman. Negara yang rasional adalah katup pengaman bagi orang yang beragama dengan rasional. Kalau orang beragama dengan rasional, bernegaranya juga rasional. Wal'alaqah bainad din wa daulah bermula hubungan antara agama dan negara itu laisat bukan itu ala kota nadaan walan takun, bukannya hubungan permusuhan, walan takun, dan tidak akan permusuhan selama-lamanya. Jadi hubungan antara bernegara dengan beragama
itu bukan hubungan permusuhan dan tidak akan menjadi hubungan permusuhan selama-lamanya. Tidak akan pernah, karena ajaran agama tidak akan berpermusuhan dengan ajaran bernegara yang ar-rasyidah, yang rasional. Inna tadayuna rasyidan, sesungguhnya beragama kita, inna tadayuna sesungguhnya beragama kita rasyidan secara rasional sokihan dan secara sokih benar, wa'iyan dan secara sadar, wasatian secara wasatiyah, tengah-tengah, wasati, atau secara apa namanya, wasati, secara tengah-tengah, moderat. Yusahimu itu yusahimu, berkontribusi, wabi kuatin dan dengan kuat, berkontribusi dengan kuat, fi binain dalam membangun, wastiqrarid daulah asriyah demokratiyah, dan stabilitas negara demokrasi asriyah yang modern, demokrasi yang modern, hadisah yang modern, taqumu ala asasin watoniyatin rosikhatin wa kamilatin. Taqumu yang didasarkan ala asasin ala asasi watoniyatin, pada pondasi nasional, rosikhotin yang sudah mapan wakamilatin dan terintegrasi. Jadi cara beragama yang rasional, yang benar, yang sadar, yang moderat, itu yusahimu, berkontribusi dengan kuat dalam membangun, dalam membuat stabilitas negara demokrasi yang modern, yang berdiri pada asas pondasi nasional yang mapan dan terintegrasi. Wa inna daulatan rasyidah, wa inna daulatan rasyidatan la yumkinu ayastodama bil fitratil insaniyah. Ini kunci. Sesungguhnya negara yang rasional, negara demokrasi seperti Indonesia rasional, itulah yumkinu, tidak mungkin antas todama, untuk tabrakan bil fitratil insaniyati, dengan fitrah kemanusiaan. Kalau orang bernegara dengan rasional, tidak akan pernah tabrakan dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan itu yang kemarin kita sudah bahas. Seluruh agama samawi dalam fitrah kemanusiaan itu sama, mengajarkan yang sama. Ten Commandment juga sama, mengajarkan yang sama, karena itu fitrah kemanusiaan.
Lah kok kalau ada orang beragama, perintah agamanya keluar dari perintah kemanusiaan, fitrah insaniyah, itu otak kita yang rosyidah, pikiran kita yang rosyidah, keberagaman kita yang rosyidah mestinya langsung menolak. Jadi cara ngukur keberagaman yang cara beragama yang benar, kalau ada orang ngomong ajaran agama, memprovokasi ngaku dengan ajaran agama, ditimbang dulu. Kalau cara provokasinya dan cara beragamanya itu bertentangan dengan sifat kemanusiaan, itu sudah salah. Tolak. Nah, ini orang tua harus pada paham. Karena anaknya mempunyai paham inhiraf yang nggak tahu, paham yang menyeleweng, itu tidak tahu. Nah, jadi ngukur agama yang rosyidah antara lain dengan cara bertentangan nggak dengan sifat kemanusiaan. Membunuh diri itu bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Berarti itu bukan ajaran agama. Ini gampang. Ingat itu. Sifat kemanusiaan, agama-agama samawi terdahulu sama ajarannya. Sama. Maka ketika kita mempunyai sifat kemanusiaan kita pegang, itu sudah menjadi kompas cara beragama yang benar. Alati tabahatu anil iman, yang keluar dari keimanan ar-rasyid yang rasional, as-sahih yang benar. Jadi kalau bernegara yang cerdas, yang rasional, itu tidak mungkin tabrakan dengan sifat kemanusiaan yang munculnya dari keimanan yang cerdas dan benar. Itu ala anana, sesungguhnya kita itu yang bagi seyogianya sebaiknya anufarriq, untuk bisa membedakan biwuduhin dengan jelas, syadidin yang sangat jelas, bainat tadayyuni wa tatarrufi, antara beragama dan radikal tatarruf. Kita harus memahami orang beragama dengan orang radikal, itu harus bisa membedakan. Ingat-ingat ini, pahamilah kalimat orang beragama dan orang berpikir radikal. Jadi jangan disamakan. Orang yang mempunyai pikiran radikal, irhabi, teroris, dengan orang yang beragama, itu kita harus bisa membedakan. Yang bagi anufarriqa biwuduhin syadidin bainat tadayyuni wa tatarrufi. Bagaimana kita sebaiknya bisa membedakan dengan jelas, sangat-sangat jelas, antara beragama, dan berpikir tatoruf, ekstrim, berpikir ekstrim. Nah, cara membedakannya, fatadayunu, maka bermula orang beragama ar-rasyid yang cerdas, itu yadfa'u, mendorong, apa tadayyun ar-rasyid, mendorong sahibahu, kepada orang yang beragama, mendorong ila tasamuhi, pada tasamuh, toleran, mendorong ila rahmati, pada rahmat, blessing, kasih sayang, mendorong ila sidqi, pada kebenaran, mendorong ila makarimil akhlaki, kepada
akhlak yang mulia, mendorong pada yang punya agama ila ta'ayusi silmi, untuk koeksisten secara damai, hidup bersama-sama secara damai, ma'adzat wal akhor, antara diri sendiri dan orang lain, ma'adzati wal akhor, antara diri sendiri dan orang lain. Wahua, bermula mendorong tadi semua, sohibahu, itu mana damuhu, hal-hal yang kita dorong pada majami'an semuanya. Ingat perbedaannya, perbedaan antara beragama dengan orang yang berpikir tatorruf al-irhabi, tatorruful irhabi. Jadi biar Anda paham, kalau orang beragama kayak apa, orang berpikir tatorruf al-irhabi kayak apa. Berpikir ekstrim kanan, teroris. Dengan beragama bedanya apa? Nah, di sini dijelaskan, orang yang beragama fattadayyunur rasyid yadfa'u sahibahu ila tasammuh. Orang yang beragama, yang rasional, berpikir beragama yang rasional itu akan mendorong orang yang mempunyai agama itu menjadi punya pikiran toleransi, tasamuh, mendorong ila rahmah, blessing, kasih sayang kepada siapa aja, kasih sayang antar manusia, kasih sayang antar makhluknya Allah, pada hewan-hewan, pada lingkungan, kasih sayang. Kasih ila sidqi, mendorong pada kebenaran, mendorong kepada kemuliaan akhlak, makarimil akhlak, mendorong pada ila ta'ayus as-silmi, mendorong kepada koeksisten, hidup bersama dengan damai, ma'adzat wal akhor. Itu pada dirinya sendiri sudah punya pikiran begitu, dengan orang lain sudah punya pikiran begitu. Kalau ada kejadian orang yang melakukan sebaliknya, maka itu bukan orang tadayun, bukan orang beragama yang ar-rasyid, tapi orang itu adalah yang mempunyai fikrut tatorrufil irhabi. Ini jadi beda orang yang mempunyai fikrut tatorrufil irhabi dengan orang yang bertadayun, yang beragama. Dijelaskan di sini lagi, amat tatorruf al-irhab, al-irhabu, adapun orang ekstrim teroris, wal irhabu, dan teroris alladzi yad'u, yang mendorong, mengajak ilal fasadi, pada kerusakan, wal ifsadi, dan membuat kerusakan. Dari sini aja udah kelihatan, agama mendorong membangun, membuat kemaslahatan. Lah kok ada orang ngaku beragama, berpikirnya membuat fasad wal ifsad, membuat kerusakan dan menciptakan kerusakan, wat takhrib, dan sabotase, wat dimar, dan penghancuran, wal hadam, dan merobohkan, wastibahatid dima, wal amwal, dan membolehkan membunuh, membolehkan mengalirkan darah, wal amwal, dan membolehkan ngambil harta semuanya. Kalau ada orang ngaku beragama tapi
dia mengajak kerusakan, mengajak membuat rusak, merobohkan, menghancurkan, boleh mengalirkan darah, mengambil harta orang lain dengan sendirinya, kemauan sendirinya, itu bukan orang beragama. Titik. Karena ajaran agama tidak begitu. Paham? Paham? Understand? Itu bukan orang beragama. Tapi apa? Orang itu orang yang mempunyai pikiran tatorruf wal irhabi. Orang yang mempunyai pikiran ekstrim dan teroris. Kalau begitu, jadi harus dibedakan dan harus paham ini. Wa anak malabikul lima utina min kuwatin liqada'in alaihi hatta najtatuhu min judurihi bahwa maka bermula orang yang mempunyai pikiran tatoruf wal irhabi, orang yang mempunyai tatoruf wal irhabi itu ada adal, orang yang mempunyai penyakit kronis. Ini penyakit kronis. Jadi orang yang punya pikiran kayak gitu, ngebom, membunuh orang, mengkafir-kafirkan orang, itu adalah ad-da'ul adal, orang yang mempunyai penyakit kronis. Alladzi yajibu, yang wajib an-nuqawamahu, untuk melawannya. Anuqawamahu, untuk melawan siapa kita padanya. Jami'an, semuanya kita wajib melawannya. Wa anna kifalahu bil mirsad, dan kita hendaknya menghentikan lahu kepada orang yang mempunyai pikiran tatorruf war irhab, menghentikan bil mirsadi, dengan untuk mengawasinya, bil mirsadi, untuk mengawasinya. Wa anak malah, dan hendaknya kita melakukan bikulima, dengan hal-hal utina min kuwatin, yang diberikan kepada kita, melakukan hal-hal min kuwatin, dari kekuatan, liqada'i alaihi, untuk memusnahkan, alaihi, pada orang yang mempunyai pikiran tatorruf wal irhab. Yang dimusnahkan bukan orangnya, tapi pikirannya. Kita mempunyai kewajiban untuk memusnahkan pikirannya, pemahamannya. Hatta najtatuhu min judurihi, sampai memusnahkan, sampai akar-akarnya. Sebab kalau itu tidak dimusnahkan, cara berpikir tatorruf wal irhabi itu dianggap benar. Untuk mengecek cara berpikir orang yang itu benar atau salah, pertama-tama kalau Anda nggak tahu dalil-dalilnya dalam Al-Quran, bertentangan nggak dengan sifat kemanusiaan. Kalau bertentangan, agama pasti udah melarangnya. Udah gitu aja, itu teori pertama yang paling dasar. Bedakan antara tadayyun ar-rasyid dengan tatorruf al-irhabi. Bedakan.
Tadayun ar-rasyid, keberagaman yang rasional itu pasti menolak orang yang beragama itu, atau mengajak orang yang beragama itu untuk melakukan tasamuh, untuk melakukan rahmah, ila tasamuh, ila rahmah, ila sidqi, ila makarimil akhlak, ila ta'ayusi silmi ma'adzat wal akhar. Ini harus bisa membedakan ini. Wa fi hadhil mu'adalah, suhbah tidak sulit, wajib anufariko, untuk membedakan siapa kita, membedakan bainati, antara agama alladzi huwa haqqun, yang hak, yang benar, wal fikrul irhabi, dan pikiran irhabi, pikiran teroris, al-munaharifu, yang menyimpang, alladzi huwa batil, yang batil. Jadi kita wajib membedakan antara agama dan pikiran teroris yang menyimpang. Bedakan itu. Agama ajaran yang benar, alladzi huwa haqqun. Fikrul irhabi al-munharif, alladzi huwa batilun. Beragama adalah yang benar. Pikiran irhabil munharif adalah sesuatu yang batal, yang salah. Mukinina, yang meyakini, an-nasra'a, sesungguhnya konflik, pergulatan bainal haq wal batil, konflik antara kebenaran dan kebatilan, itu qaimun, terus berdiri, terus ada, wa mustamirun, dan terus berlanjut. Memang dalam orang berpikir, sorok bainal haq wal batil qaimun wa mustamirun ila ayarithallah al-ardu wa man 'alaiha, sampai Allah mewariskan al-ardu, akan bumi, wa man 'alaiha, dan apa saja yang ada di atas bumi. Memang bahwa as-sarra' bainal haq wal batil qaimun wa mustamirun ila ayarithallah al-ardu wa man 'alaiha, bahwa berpikir as-sarra', konflik antara berpikir yang benar dengan berpikir yang salah, itu selama-lamanya akan ada. Qabil Habil Adam, Nabi Adam saja menurunkan Qabil dan Habil. Itu pemikiran yang as-sarra' bainal haq wal batil. Itu akan ada saja. Qaimun wa mustamirun ila ayarithallah al-ardu wa man 'alaiha. Selama bumi masih ada, itu ya masih ada orang berpikir kayak gitu. Itu loh, maksudnya begitu. Ala anan nasrallah lil haq, sesungguhnya menolong pada hak, kebenaran, itu tula zaman au qasar, sepanjang waktu atau pendek. Jadi kita menyelamatkan orang yang punya pikiran at-tatarruf al-irhabi, itu tula zaman au qasar, sepanjang zaman. Karena apa? Setiap sampai selagi masih ada makhluk di atas bumi, masih ada orang berpikir begitu loh, kira-kira kayak gitu. Sebagaimana dari zaman Nabi Adam ada Qabil, ada Habil. Ayatu yaqulul haq subhanahu wa ta'ala, sebagaimana berfirman, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi dalam surat Al-Anbiya 18. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili
Fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqu wa lakumul wailu mimma tasifun. Al-Anbiya 18. Bal naqdifu bil haqqi, sebenarnya kami melontarkan yang hak alal batili kepada yang batil. Wayat mahuhu, lalu yang hak itu menghancurkannya, menghancurkan yang batil. Wayat mahuhu, kemudian menghancurkan apa hak pada yang batil. Fa idza huwa zahikun, maka dengan serta-merta huwa bermula yang batil itu zahikun, lenyap. Walakumul lail, dan celakalah bagi kamu mimma tasifun, karena hal-hal tasifun yang engkau mensifati dengan sifat-sifat Allah yang tidak layak baginya. Walakumul wail, dan bagi anda al-wail, celaka, mimma dari hal-hal tasifun yang anda mensifati Allah yang tidak layak dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jadi adanya orang yang berpikir tatorruf al-irhabi itu selama-lamanya akan ada. Jadi nggak usah terlalu risau. Artinya nggak usah terlalu risau. Memang ada. Nah itu tugas kita. Cara berpikir kita begitu. Itu tugas kita untuk meluruskan orang yang punya pikiran begitu. Karena orang yang mempunyai pikiran at-tatorruf al-irhabi, pikiran ekstrim teroris, tidak hanya orang yang beragama Islam saja, gak hanya, pokoknya makhluknya Allah di muka bumi ini. Yang agama lainnya ya ada, semuanya ada, contohnya di muka bumi ini. Nah itu yang harus dipahami. Yang harus dipahami ini, karena Allah pun telah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 16:18 bahwa sesungguhnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Bal naqdhifu bil haqqi, jadi kita bersihkan dengan yang hak. Berarti memang sudah ada pikiran yang batil itu, kemudian kita sampaikan yang benar. Berarti kondisinya memang akan selalu ada. Balnak difu bil haqqi alal batili fayat mahu fa idza huwa zahikun walakumul wailu mimma tasifun. Inna mitlal haqqi wal batil, sesungguhnya contohnya hak wal batil dan yang batil itu kamatalil kalimatin, kalimat at-thayyibah, seperti contoh kalimat yang baik. Alati hiya hakun, alati bermula kalimat thayyibah itu hakun, benar. Wal kalimah al-khabithah, dan kalimah yang jelek. Alati hiya batil, yang batil. Jadi contoh kebenaran dan kebatilan itu sebagaimana contoh kalimat yang thayyibah dan kalimat yang khabithah, kalimat yang baik dan kalimat yang jorok, yang jelek, kalimat konten yang bagus-bagus dan konten yang hoax. Contohnya dalam Al-Quran ayat Ibrahim 24-24. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti
ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi ma laha min qaror. Nah itu kebaikan dan keburukan itu seperti contoh kalimat thayyibah dan kalimat khabithah. Maka akan ada terus orang yang menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah yang baik dan orang yang menyampaikan kalimat-kalimat khabithah yang jelek. Sampai kapan? Ya sampai hari kiamat akan ada terus orang yang berpikir begitu. Jadi BNPT atau Densus 88 kerjaannya BNPT sama Densus 88 ya sampai hari kiamat gitu, ada kerjaannya itu tetap. Inna mitlal alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Alam taro, adakah kamu perhatikan kaifa doroba, bagaimana Allah telah membuat, kaifa doroba, bagaimana telah membuat siapa Allah masalan, membuat sebuah perumpamaan dengan perumpamaan kalimatan thayyibatan, dengan perumpamaan kalimat yang baik, diumpamakan kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha tabitun, akarnya teguh, pohonnya ya, akarnya teguh, sabitun teguh, wafarouha, dan cabangnya fisama, di langit. Kalau kita mempunyai konten yang baik, kalimat yang baik, itu kalimat yang benar, paham yang benar. Kalau paham yang benar, perumpamaannya asluha tabitun wa faruha fisama, pangkalnya kokoh, tetap kokoh, rantingnya ada di langit. Enak, tukti ukulaha, memberikan apa pohon, ukulaha pada buahnya yang bisa dimakan, buahnya yang bisa dimakan, kullahin, sepanjang waktu, sepanjang musim, setiap musim, bi'idni rabbiyah, seizin Tuhannya, wa yadribullah, dan menciptakan siapa Allah ala amthalakan contoh linasi kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka selalu ingat. Ingat siapa? Ingat Allah. Wa matalu kalimatin, dan sebagaimana, seperti atau sebagaimana kalimat khabithatin yang jelek, yang buruk, diumpamakan kasajaratin khabithatin, seperti pohon yang buruk. Kasajaratin khabithatin tusat, yang telah dicabut min fawqil ardi, dari tanah, dengan akar-akar malaha, maka hal-hal yang ada pada ard, jadi dicabut dari akar-akarnya, dicabut mingkororin, dari permukaan bumi yang tidak dapat tetap tegak sedikit pun, jadi udah dicabut. Kalimat yang jelek itu udah seperti pohon yang udah tercerabut. Maka jangan berkalimat yang bohong-bohong, yang jelek-jelek.
ala annanas sesungguhnya kemenangan itulah mahalata lil haqqi wa li ahlihi. La mahalata lil haqqi wa li ahlihi, tidak bisa dihindari lagi. La mahalata tidak bisa dihindari lil haqqi pada kebenaran, wa li ahli dan ahlinya kebenaran. Haitsu yaqulu sehingga berfirman siapa Allah yang Maha benar subhanahu wa ta'ala, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun innan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini ada dari surat Muhammad, dari surat Rum, dari surat As-Saffat. Walaqad sabaqat kalimatuna dan sesungguhnya telah tetap janji kami libatina pada hamba-hamba kami al-mursalin yang menjadi rasul. Innahum sesungguhnya mereka lahum bagi mereka al-mansurun itulah yang pasti dapat pertolongan. Sesungguhnya mereka dapat pertolongan. Wa inna jundana dan sesungguhnya tentara kita lahum bagi jundana tentara kita itu al-ghalibun yang pasti menang. Wa yaqulu dan berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, intang surullah apabila anda ya ayyuhalladzina amanu intang surullah yang surkum. Wahai orang-orang yang beriman, intang surullah jika kamu menolong Allah pada agamanya Allah yang surkum, maka Allah akan menolong anda semuanya. Wa yuthabbit aqdamakum dan dia Allah akan menolongmu dan menegakkan kedudukanmu. Wa yuthabbit aqdamakum dan menegakkan kedudukanmu. Wa yaqulu dan berfirman siapa Allah, kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana dan ada walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Begitu itu aslinya. Walaqad arsalna min qablika rusulan walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wa kana ada itu haqqan alaina kebenaran ada pada kita nasrul mu'minin. Dan kami kita berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Innana la ashabin qadiyatin adilatin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.